Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal untuk soal-soal asas break. Oke, jadi soal pertama, di dalam sebuah bejana bersih bermassa 200 gram terdapat 100 gram minyak bersuhu 20 derajat Celcius. Di dalam bejana dimasukkan 50 gram besi bersuhu 75 derajat Celcius. Jika suhu bejana naik 5 derajat Celcius dan kalori jenis minyak 0,43 kalori gram per derajat Celcius, maka kalori jenis besi adalah. Oke, jadi di sini massa besi yang kita tahu adalah 200, massa minyak adalah 100, berarti M besi di sini 200, massa minyak di sini 100, lalu massa di sini massa bejana besi, lalu di sini massa 50 gram besi, 50. Nah, di sini kita sebenarnya diberitahu suhu entropi dari proses pada asas break. Nah, jadi seperti yang disebutkan, suhu dari minyak ini 20 derajat Celcius dan dia mengalami kenaikan 5 derajat Celcius. Maka di sini kita dapat tentukan bahwa suhu akhir dari campuran ini adalah 25 derajat Celcius. Maka perubahan temperatur pada besi itu adalah 75 suhu awalnya dari 25, maka ada perubahan sebesar 50. Lalu di sini ada kalori jenis minyak. Oke, bisa kita selesaikan. Q lepas, Q terima. Q ini artinya M kali C kali delta T. Ini yang besi. Tambah M kali C kali delta T. Ini untuk yang bejana. Ini untuk yang besi. Lalu ini untuk yang bejana besi. Ditambah M kali C kali delta T. Ini untuk yang minyak, karena minyak sudah ada di dalam besi sejak dulu. Oke, bisa kita lihat M besi ini adalah 50, C-nya kita belum ketahui, kita tulis CB saja, itu yang akan kita cari nanti. Lalu perbedaan suhunya adalah 50, M bejana besi 200, C-nya itu sama dengan C besi, karena keduanya terbuat dari besi. Ini perubahannya 5. Lalu ini massanya adalah 100 gram. Lalu C ini adalah 0,43 dikali perbedaan suhunya, yaitu 5. Kita bisa buat 2500 CB, ini 1000 CB, ditambah 43 kali 5, 215, maka ini 1500 CB. CB dibuat ini 215, maka CB konduktivitas kalori jenis besi adalah 215 per 1500 itu sama dengan 0,143. Maka yang benar adalah pilihan A. Oke, selanjutnya gelas berisi 200 gram air bersuhu 20 derajat Celcius, masukkan 50 gram es bersuhu 2 derajat Celcius. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es saja, setelah terjadi kesetimbangan akan diperoleh. Oke, kita selesaikan dulu dengan menggunakan ini. Yang pasti ini minus 2, ini di sini 0, ini di sini 20.
Oke, jadi kita perlu tahu ini melepas kalor berapa. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Nah, dalam pelepasan Q seperti di dalam proses ini, kita hanya bisa melepaskan dalam satu wujud saja, yaitu di sini 20, di sini 0, tapi dalam bentuk cair. Kita ini tidak bisa, karena ini bukan bagiannya. Maka kita bikin EM air kali C air kali perubahan suhunya. Lalu Q terimanya itu kita akan selesaikan dulu. Di MS kali CS kali TS. Apakah sama atau tidak kita perlu cari tahu. Lalu ini MS-nya menjadi R. Nah, M air ini adalah 200 gram. Lalu C air di sini 1, perubahan suhunya ada 200. Jadinya 4.000. Sedangkan untuk ini, MS-nya adalah 50. CS 0,5. Perubahan suhunya adalah 2. Ditambah ME-nya 50. Kapasitas kalor 80. Dan ini kita jumlahkan, ini 100, ini menjadi 50. Dan ini 400. Nah, dari sini kita temukan hasilnya ini 400, ini 4050. Nah, dari persamaan ini kita bisa menemukan kesalahan bahwa Q yang dilepaskan lebih kecil dari Q yang diterima. Jadi untuk bisa proses dari es ini bisa hingga mencapai titik 0 dalam bentuk cair, harus memerlukan 4050, alias gelas ini harus memasukkan kalor, melepaskan kalor dalam jumlah lebih besar, air di sini. Maka karena kondisinya seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa 4000 lebih kecil dari 4050. Maka tidak semua es ini menjadi air. Hanya sebagian saja yang menjadi air. Jadi misalkan ini misalkan di sini kita bagi 2, ada yang sudah jadi air. Mungkin jumlah yang jadi air sudah cukup besar, tapi tidak semuanya menjadi air. Jadi ini kira-kira di sini ini sudah menjadi air, ini belum. Batasnya adalah di sini. Sebagian belum bisa menjadi air karena kalor yang dilepaskan kurang. Harusnya 4050 juga untuk melepaskannya. Maka di sini jawabannya adalah C. Tidak seluruh es mencair. Tidak seluruh es mencair dan suhunya 0 derajat Celcius. Meskipun berbeda wujud, tapi suhunya tetap 0 derajat Celcius. Oke, potongan aluminium bermassa 200 gram dengan suhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana air bermassa 100 gram dan suhu 80 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis aluminium 0,22 dan kalor jenis 1, maka suhu air aluminium mendekati. Nah, ini mungkin lebih payah. Suhu air aluminium. Di sini kita tidak diberitahu bejananya berapa, tapi hanya kita diberitahu airnya. Maka kita di sini sebenarnya kita bisa menentukan berapa suhunya. Yang pertama, pilihan 100 derajat tidak mungkin karena tidak ada dari kedua ini yang sampai 100 derajat. Yang kedua, D juga tidak mungkin karena tidak mungkin suhunya tetap 80 derajat. Ada pengaruh dari
yang lebih kecil juga. Dia melepaskan sedikit untuk yang lebih kecil, lalu 20 derajat juga tidak mungkin. Oke, jadi kita bisa coba berarti antara 42 dan 62. Cara membuktikannya adalah dengan mengerjakannya Q lepas sama dengan Q terima. Q ini melepaskan M kali C kali delta T. Ini aluminiumnya. Ini airnya kali C air kali delta T. Maka bisa kita simpulkan 200 aluminium 0,22, TA-nya adalah X dikurang 20, M airnya ini adalah 100, C air adalah 1, ini adalah 80 min X. Nah, kita bisa lakukan bagian terlebih dahulu. Ini 100, ini jadi 2. Oke, ini 0,44 kurangin X kurang 20 sama dengan 80 min X. 0,44X. Nah, ini 4,4, 8,8, 80 min X. Di sini kita bisa jumlahkan jadi 1,44 X dan 88,8. Maka hasilnya kita bisa bagi ini 2, 0,77, 4,4. Sebentar, ayah hitung dulu. 88,8 dibagi 1,44, dia suhunya mendekati 61, 2/3, atau kita bulatkan menjadi 62. Maka jawabannya adalah C, 62.